warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi Mimin di cerita novel romantis ya, tentunya yang sedang kita bahas. Jadi teman-teman, ayo kita gaspol. Bab 89-90. Montir cantik milik CEO. Apa kamu tidak percaya padaku? Ale kembali bersuara namun dengan suara yang amat kecil. Leo menatap Ale sekilas, kemudian kembali fokus untuk berkendara, karena dia rasa jika bicara di dalam mobil tak akan efektif untuk menyelesaikan masalah. Beberapa menit dalam kebisuan, kini mobil sport Leo sudah tiba di parkiran apartemen. Leo segera turun, lalu berlari memutar dan membukakan pintu mobil untuk Ale. Aku tidak mau masuk. Ale benar-benar hanya ingin pulang dan beristirahat. Kenapa Leo harus membawanya ke apartemen? Please. Sambungnya dengan tatapan memohon. Leo membuang nafas berat. Kalau begitu kita selesaikan di sini. Setelah itu aku akan mengantarmu pulang. Ucap Leo melepaskan tangan Ale, lalu berdiri di samping mobilnya, bersidekap tangan di depan dada. Menyandarkan lengan di badan mobil. Apa yang perlu diselesaikan? Kamu ingin mendengar apa dariku? Tanya Ale dengan suara halus. Ya, halus sekali sampai langsung menusuk ke dalam batin Leo. Hening. Leo yang awalnya menggebu ingin marah, karena tadi melihat Ale berdekat-dekatan dengan pria Jepang itu, ingin marah karena Ale tidak terbuka tentang dirinya, tapi kini seolah kemarahannya melebur terbawa angin malam yang semakin dingin menusuk tulang. Yuta. Dia hanya masa laluku. Dulu ataupun sekarang tak akan ada yang terjadi antara aku dan dia. Ale menatap lurus ke depan. Beberapa mobil mewah penghuni apartemen itu sudah berjajar sempurna di parkiran gedung. Kalau kamu tidak percaya, silahkan tanyakan saja langsung padanya. Aku tidak keberatan. Tiba-tiba Leo menarik Ale dalam dekapannya. Maaf, sayang. Aku cemburu. Leo mendekap Ale semakin erat. Beberapa detik berlalu, Leo pun melepaskan pelukannya. Ya sudah. Ayo aku antar kamu pulang. Leo kembali membuka pintu mobil. Ale tak mengatakan apapun lagi, pikirannya masih berputar-putar di sekitar Yuta. Entah ada apa dengan dirinya, Ale pun tak tahu. Ale kembali duduk di kursi penumpang dan langsung memejamkan matanya. Menikmati rasa perih yang coba dia tahan. Yuta. Cinta pertama sekaligus menjadi luka pertama yang Ale rasakan. 3,5 tahun Ale menunggu, kenapa dia baru datang sekarang? Setelah sekian banyak rasa sakit dan perih yang Ale rasakan, melihat Yuta hari ini ribuan kali lebih sakit dan perih rasanya. Perjuangan dan kesabaran yang Ale lewati selama 3 tahun lebih untuk melupakan pria itu, terasa samar dan jadi tak berarti apa-apa saat sepasang mata mereka kembali bertemu. Sorot mata Yuta yang begitu jujur, merobek pertahanan Alexandra yang ingin mengalihkan pandangan tapi tak mampu. Sampai satu bulir air mata akhirnya jatuh, Ale buru-buru menghapusnya kasar lalu menatap ke arah lain, agar supaya Leo tak melihatnya menangis. Bukan hanya Yuta yang dia tangisi, di sisi lain Ale begitu merindukan sahabatnya, Yurika. Meski sudah dikhianati, namun Ale tak pernah melupakan betapa mereka pernah sedekat nadi sebelum akhirnya sejauh matahari. Namun tanpa Ale sadari, Leo sesekali melihat ke arah dirinya sambil berbagi fokus untuk mengemudi. Perasaannya campur aduk. Bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Tak mampu menyelami setiap makna dari kata yang Ale ucapkan. Leo hanya bisa diam dengan menahan rasa sesak, yang tak dia kira akan menyapa di malam pria itu melamar kekasihnya. Perjalanan jadi terasa jauh karena tak ada percakapan di dalamnya. Sunyi. Aku langsung masuk, ya. Kamu hati-hati. Ale kembali bersuara, namun kini Leo yang diam. Tatapannya dingin, dan Ale tahu itu. Tapi Ale tak bisa berbuat apa-apa, saat ini dia hanya ingin sendiri. Ingin segera tidur berharap pertemuan dengan Yuta hanya mimpi. Leo segera naik kembali ke dalam mobil,
Tanpa pamit pria tampan itu pun segera melajukan lagi kendaraan roda 4-nya meninggalkan perumahan mewah tersebut. Buff. Leo berkali-kali memukul kemudinya untuk meluapkan perasaan marahnya saat ini. Gambaran kebahagiaan yang ada di angan-angan sejak lamarannya tadi pada Ale diterima tampak retak dalam kepala Leo. Rasanya bayangan kedekatan mereka terus berseliweran dalam benak pria itu. Hingga membuatnya tak mampu menemukan kalimat untuk sekedar berkata, "Siapapun dia, aku tak peduli karena sekarang kamu milikku." Saat ini hanya Alexandra lah satu-satunya wanita yang Leo cintai. Bahkan Leo rela melakukan apapun demi wanitanya itu. Tapi kenapa? Kenapa rasanya seperti sedang dikhianati secara halus? Leo menjadi semakin overthinking. Inikah akhir hubungan mereka? Selama ini Ale adalah sumber kebahagiaannya, penyemangat hidupnya. Alexandra kekasih yang sempurna dan tak ada cacat sedikit pun dalam diri wanitanya itu. Mungkin itulah sebabnya pria yang bernama Yuta itu begitu berani menunjukkan sisi kecempatanannya untuk merebut Alexandra. Cari pria Jepang yang bernama Yuta di antara tamu yang hadir, bawa ke ruanganku. Leo langsung menghubungi Angga dan memerintahkan asistennya tersebut untuk melakukan sesuatu. Yuta, siapa kau sebenarnya? Berani sekali kau menyentuh milikku. Gumam Leo dengan tatapan membunuh. Pria itu memacu mobil sportnya dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Sudah tak sabar ingin meminta penjelasan dari pria Jepang itu. Tentu Leo tak mau jika hubungannya dengan Ale yang sudah mendapat restu itu harus diterpa kembali dengan cobaan lain, apalagi dengan cobaan orang ketiga. Leo tidak akan membiarkannya. Sementara itu, Ale segera menuju kamarnya. Beruntung tak ada siapapun di rumah itu. Di dalam kamar, Ale langsung membuka seluruh pakaian yang dia kenakan, hingga tubuhnya kini sudah naked tanpa seastri selai benang pun. Dengan berjalan gontai Ale masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian mengguyur seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan air shower yang dingin. Air matanya kembali luruh. Mungkin ada benarnya, menangis adalah obat terbaik dari banyaknya rasa lelah, yang tidak bisa disampaikan dengan ucapan. Isakannya terdengar pilu. Ale menunduk, membiarkan air matanya mengalir bersama dengan air yang keluar dari pancuran shower tersebut. Sungguh perih sekali rasanya jika mengingat dulu, pernah ada seorang pria yang memberikannya harapan cinta, namun di depan matanya begitu tega melakukan hubungan terlarang dengan sahabatnya sendiri. Bayang-bayang itu terus menghantui Ale hingga kini. Lenguhan mereka, desihan mereka, bahkan saat mereka dengan entengnya menyebutkan nama Ale ketika keduanya tengah berpeluh. Ale masih ingat semua itu. Sakit itu tak akan pernah Ale lupakan. Trauma. Ya, sepertinya begitu. Bahkan ini terasa seperti desah napasnya seakan berhenti, sementara seluruh tubuhnya membeku. Bukan Ale tega membiarkan Leo dilanda kebingungan atas sikapnya, namun Ale pun sedang berusaha menjaga hati agar tidak goyah. Tidak terlalu sulit memang jika kembali ingat masa itu, namun jadi sulit karena Yuta datang dengan membawa tatapannya yang hangat, yang dulu selalu Ale sukai dari pria itu. Ale berjongkok dari posisinya berdiri tadi, memeluk kedua lututnya dengan kepala yang tertunduk. Kedua bahunya terus bergetar dan terlihat naik turun. Yurika, bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja di sana? Jika boleh mengulang, Ale ingin tetap mengenal Yurika meski tak mengenal Yuta. Jika saja mereka tidak pernah mengkhianatinya, mungkin dia dan Yurika akan menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Tapi nasi sudah menjadi bubur, tak akan berubah lagi menjadi nasi. 1,5 jam Ale baru selesai, wanita itu pun keluar dari kamar mandi dengan mata sembab karena terlalu lama menangis. Belum lagi B1 bir tipisnya yang sudah berwarna kebiruan kedinginan karena terlalu lama diguyur air. Dengan balutan handuk kimono berwarna putih susu, Ale langsung naik ke atas tempat tidur. Jangankan untuk sekedar memakai piyama tidurnya, untuk mengeringkan rambutnya saja tubuh Ale tak mampu.
Ale menarik selimut sampai batas D4 dan lalu mulai memejamkan kedua matanya. Mencoba untuk tidur dan melupakan kejadian yang melelahkan hari ini. Bab 90. Sesampainya di perusahaan Barus, Leo sama sekali tak berniat untuk kembali ke pesta peluncuran produk terbarunya. Dengan tergesa-gesa, Leo langsung naik ke dalam lift menuju ruangan kerjanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam lebih 30 menit. Namun pesta itu malah semakin seru kala bintang tamu penyanyi papan atas satu persatu mulai mengisi acara dengan lagu-lagu hits yang milik mereka. "Di mana dia?" tanya Leo pada Angga saat lift sudah terbuka, dan menampakkan asistennya itu tengah berdiri mematung di depan lift seperti memang sudah menunggunya datang. "Sudah di dalam ruangan, Tuan." Angga merasakan ada sesuatu yang berbeda dari diri tuannya. Sikap Leo tak seperti tadi saat acara berlangsung. Bulu kuduk Angga sampai berdiri semua kala ditatap begitu tajam oleh si Raja Singa itu. Leo langsung menggerakkan handle pintu, dan menampakkan pria Jepang yang sudah mengusik hubungannya dengan Alexandra. Yuta tak bergeming meskipun sang pemilik ruangan sudah datang. Leo tak berarti apa-apa di mata Yuta. Yuta sama sekali tak takut dengan kekuasaan yang dimiliki pria itu. Yang Yuta inginkan hanyalah maaf dari Ale. Dan semoga saja setelah maaf yang diberikan, Ale pun akan kembali ke dalam pelukannya lagi. Leo menyandarkan sedikit bokongnya di sisi meja kerjanya, kemudian melipat kedua tangan di depan dada. Leo menatap Yuta dengan tatapan penuh kebencian dan kemarahan. Tak kalah sengit, Yuta yang semula menunggu dengan posisi duduk yang biasa saja, namun saat Leo datang pria itu langsung menyandarkan punggung di sandaran sofa, lalu menyilangkan satu kaki di atas kaki yang lain. Menatap Leo dengan angkuh. "Aku tidak akan basa-basi. Pergilah ke tempat asalmu. Aku akan menyiapkan private jet untuk membawamu langsung ke Jepang." Kalimat yang beberapa detik tertahan, akhirnya terlepas sudah. Tak ada yang bisa diselesaikan kecuali menjauhkan biang masalah itu sendiri sejauh mungkin. "Siapa kau menyuruhku pergi?" tanya Yuta mendengus kasar lalu bangun dari duduknya, menantang. Tanpa Leo tahu, sebenarnya Yuta bukan hanya sekedar utusan Tuan Betsu Bara dari perusahaan Aishiteru Corp, melainkan Yuta adalah anak sulung dari pengusaha asal Jepang tersebut. Jadi bisa dibilang, kedua pria muda itu sama-sama sebanding kekuasaan dan memiliki power masing-masing di bidang bisnis. Maka dari itu, Yuta tak gentar sedikit pun dengan Leo. "Aku." Beo Leo semakin mengeluarkan api amarah. "Jangan berpura-pura. Kau pasti tahu siapa aku." Tatapan permusuhan sangat kentara di antara mereka. Kedua pria yang baru saja saling bertatap muka namun sudah saling membenci satu sama lain. "Alexandra milikku. Jangan berani lagi menyentuhnya dengan tangan kotormu itu." Leo melangkah maju, dan langkahnya terhenti tepat di hadapan pria itu, sambil mengepalkan kedua tangannya untuk menahan emosi yang hampir meledak. "Aku akan pergi jika Evelyn yang memintaku pergi. Jika hanya kau, aku tak peduli. Aku tidak ada urusan denganmu." Yuta memutar tubuhnya, berniat untuk meninggalkan Leo. Sudah sejauh ini dia menanti saat-saat pertemuannya kembali dengan Ale, tak mungkin dia menyerah begitu saja. Leo memegang satu bahu Yuta, dan saat Yuta menoleh tiba-tiba. Baf! Baf! Dua kepalan tangan Leo mendarat tepat di wajah tampan Yuta. Pria itu tak siap dengan serangan mendadak yang Leo berikan, hingga tubuhnya tersungkur ke lantai. Angga yang mendengar keributan langsung masuk ke dalam ruangan. Dia sudah menduga, melihat bagaimana raut wajah Leo tadi, pasti akan ada keributan yang terjadi. "Tuan. Sudah, Tuan." Angga melingkarkan kedua tangannya di perut Leo, mencoba menarik tubuh Leo yang sudah berada di atas tubuh Yuta. Mungkin karena pukulan Leo yang begitu keras dan menyakitkan, hingga sudut bibir dan pelipis Yuta mengeluarkan darah segar. Leo sudah kembali berdiri, begitupun dengan Yuta. Sementara Angga, masih setia berdiri di pihak tuannya,
berjaga-jaga jangan sampai perkelahian kembali terjadi. Sebenarnya bukan perkelahian, sebab hanya Leo yang memukul. Culih. Yuta meludah tepat di depan Leo. Ludah yang berwarna sedikit kemerahan karena darah segar yang ikut mengalir dari sudut bibirnya. Aku tidak yakin Evelyn akan memaafkanmu, jika dia tahu kau melakukan hal memalukan seperti ini padaku. Ujar Yuta dengan tersenyum miring dan penuh percaya diri. Tuan, sebaiknya Anda pergi dari sini sekarang sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi pada Anda, Tuan. Sebelum Leo kembali tersulut emosinya, Angga berusaha untuk mengusir Yuta dari ruangan atasannya tersebut. Tak ada cara lain selain menyuruh pria itu pergi sesegera mungkin. Angga tahu Leo pasti akan menghabisi Yuta jika tadi dia tak segera masuk ke ruangan itu. Kita lihat, siapa yang akan dipilih Evelyn, kau atau aku? Setelah mengatakan kalimat terakhirnya, Yuta pun pergi dari ruangan kerja Leo. Sementara Angga langsung membawa Leo untuk duduk, dan memberinya segelas air minum untuk meredakan amarahnya yang mungkin saja sudah kembali naik sampai ke ubun-ubunnya. Satu botol air mineral berukuran 330 ml tandas sudah mengalir membasahi kerongkongan pria itu. Tapi amarahnya seolah tak mampu padam begitu saja. Tiba-tiba, ponsel Leo berdering begitu nyaring membuyarkan lamunan kedua pria yang memikirkan hal yang tentu berbeda. Leo pun segera mengeluarkan benda pipi itu dari dalam saku jasnya. My Guin. Siapa lagi kalau bukan Alexandra yang kontaknya ditulis dengan nama itu? Leo membulatkan mata, sedetik kemudian dia pun langsung mengangkat sambungan itu. Sayang. Leo memang tak pernah menunggu sampai Ale mengeluarkan kata lebih dulu. Pria itu selalu mendahului dengan memanggil wanitanya dengan sebutan sayang dengan nada sangat lembut. Leo. Suara Ale terdengar lemah di sambungan itu. Hicks. Hicks. Leo langsung beranjak dari duduknya saat mendengar suara tangis Ale, yang membuat jantungnya kembali berdetak lebih cepat. Sayang, kamu kenapa, Ham? Kenapa kamu menangis? Raut Leo berubah panik. Peluk aku. Hicks. Hicks. Leo menyunggingkan senyumnya, membuat Angga yang melihat menjadi heran dan penasaran dalam waktu yang bersamaan. Semudah itukah seorang Alexandra merubah mood tuannya? Tunggu, sayang. Aku kesana sekarang. Setengah berlari Leo segera keluar dari ruangan pribadinya itu, Angga pun mengekor di belakang seperti biasa. Berjaga-jaga saja jika tuannya membutuhkan, posisi Angga tak terlalu jauh. Keduanya sudah masuk ke dalam lift. Jangan terlalu jauh dari ponselmu. Angkat teleponku setelah deringan pertama. Dek. Angga kembali membeku mendengar perintah tuannya yang terdengar penuh misteri itu. Benaknya bertanya-tanya, apalagi yang akan Leo perintahkan selanjutnya. Namun Angga yang sudah tahu sifat Leo sudah mengira pasti akan ada sesuatu yang besar yang akan mengejutkannya lagi setelah lamaran tadi yang bahkan Angga pun sampai shock, karena tidak menduga Leo sudah menyiapkan segalanya tanpa sepengetahuan dirinya sebagai asisten pribadi. Angga mengantarkan Leo sampai Leo masuk ke dalam mobil sportnya lalu meninggalkan perusahaan Barus. Perjalanan yang lumayan memakan waktu, tak seperti tadi. Tiba-tiba saja kemacetan terjadi di beberapa ruas jalan membuat Leo semakin tak sabaran. Ditambah rindu yang juga semakin menggebu-gebu. Pada akhirnya, setelah perjalanan yang melelahkan Leo pun sudah tiba kembali di depan rumah Ale. Leo pun turun dan langsung masuk ke dalam, setelah pria yang bertugas menjaga rumah membukakan pagar yang menjulang tinggi itu. Pintu utama pun terbuka setelah Leo mengetuk beberapa kali. Dan, Leo, silahkan masuk. Non Evelyn sedang diperiksa dokter di kamarnya.